Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Kali ini atau saat ini kita akan membahas validitas dan reliabilitas instrumen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saudara-saudara, salah satu syarat instrumen atau alat ukur dalam penelitian adalah valid dan reliable. Pada bahasan yang pertama atau bagian pertama ini kita akan membahas berkenaan dengan validitas. Valid itu dapat dikatakan tepat. Jadi alat ukur atau instrumen dikatakan valid jika alat ukur tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi kata kuncinya adalah tepat. Sekali lagi, alat ukur atau instrumen dikatakan valid jika alat ukur tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Oke. Berbagai macam validitas yang pasti terbagi dua, ada validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis itu ada validitas isi atau content validity, dan kedua validitas konstruksi atau validitas construct atau sering juga dinamakan construct validity. Sedangkan validitas empiris ada yang disebut validitas ada sekarang, concurrent validity, dan validitas prediksi atau predictive validity. Jadi ada 4 validitas yang biasanya disebut orang: validitas isi, validitas konstruksi, validitas ada sekarang, dan validitas prediksi. Agar lebih memahami apa itu validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas ada sekarang serta validitas prediksi, kita ilustrasikan ke instrumen tes. Jadi alat ukur atau instrumen yang paling banyak dipergunakan dalam pengukuran hasil belajar adalah tes. Agar lebih jelas apa itu validitas isi dan seterusnya, kita lihat sebuah instrumen yang disebut dengan tes. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila tes tersebut mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan isi kurikulum. Saya ulangi lagi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila tes tersebut mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi kurikulum yang telah dipelajari. Dan ini biasanya melihat bagaimana ketercapaian dari perencanaan atau kurikulum yang sudah dipersiapkan. Nah, validitas berkenaan dengan hal tersebut dikatakan validitas isi. Kemudian tes memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal tes itu mengukur setiap aspek berpikir yang disebutkan dalam tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Jadi kalau validitas isi berkenaan dengan materi atau isi kurikulum, kalau validitas konstruksi itu berkenaan dengan butir-butir yang membangun soal tes yang mengukur setiap aspek berpikir, ingatan, pemahaman atau aplikasi dan sebagainya yang disebutkan dalam tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Sedangkan tes dikatakan memiliki validitas ada sekarang jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Pengalaman itu ada sekarang atau sekarang ada. Misalnya ada dokumentasi dan lain-lainnya. Validitas ada sekarang lebih dikenal dengan validitas empiris. Sedangkan tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan. Jadi alat ukur tersebut, tes tersebut memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
meramalkan kemungkinan di masa yang akan datang. Itu sekedar ilustrasi berkenaan dengan macam-macam tes, 4 macam tes yang disebutkan di atas. Nah, secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa instrumen atau alat ukur dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kriterium, atau memiliki kesejajaran antara hasil dengan kriterium. Sekali lagi, alat ukur dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria atau memiliki kesejajaran antara hasil dengan kriterium. Oleh karenanya, teknik yang digunakan untuk mengetahui atau menganalisis kesejajaran adalah teknik korelasi. Jadi untuk mengetahui validitas atau mengukur validitas digunakan teknik korelasi. Karena validitas intinya merupakan kesejajaran antara kriterium dengan hasilnya. Oke. Validitas isi dan validitas konstruksi dari instrumen dapat diketahui dari kesesuaian. Saya ulangi, validitas isi dan validitas konstruksi itu dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan dan ruang lingkup objek atau ruang lingkup variabel dengan faktor atau indikator yang akan diukur melalui butir-butir instrumen yang menyusunnya. Jadi, kesesuaian antara tujuan dan ruang lingkup variabel itu dilihat dari kesejajaran saya ulangi, antara tujuan dan ruang lingkup objek atau dengan faktor atau indikator yang akan diukur melalui butir-butir instrumen. Untuk itu, validitas umumnya dilihat dari validitas butir atau dapat dianalisis dari validitas faktor yang menyusun instrumen tersebut. Jadi sekali lagi, umumnya validitas itu dapat dilihat melalui validitas butir atau dapat dianalisis melalui validitas faktor yang menyusun instrumen atau alat ukur tersebut. Oke, oleh karenanya kita sekarang akan menampilkan pengukuran atau perhitungan validitas butir. Karena umumnya validitas dilihat dari kesesuaian antara butir dengan objek atau ruang lingkup atau indikator dari variabel. Nah, untuk mengetahui validitas butir instrumen dapat dilakukan dengan mengkorelasikan. Tadi karena validitas itu kesejajaran, maka menggunakan teknik korelasi. Sekali lagi, validitas butir dapat dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor butir tersebut dengan skor standar. Perlu diketahui, sulit sekali mencari skor standar. Oleh karenanya, melihat butir tertentu, validitas skor butir tertentu itu dapat dikorelasikan dengan skor total yang diperoleh. Nah, rumus yang digunakan dapat menggunakan rumus korelasi produk momen dari Pearson yang sudah biasa kita pakai seperti ini, RXY dan seterusnya. Di mana RXY ini koefisien validitas, R itu skor butir yang akan kita lihat. Kemudian Y skor total. Mengapa dikorelasikan dengan skor total? Karena skor standar sulit didapat kecuali objek atau variabel tertentu. Sedangkan N ini banyaknya subjek. Kalau dia tes, banyaknya tes T. Semakin besar koefisien korelasi atau koefisien validitas ini, maka semakin besar validitas butir tersebut. Nah, untuk melihat validitas dari koefisien validitas yang dapat diketahui menggunakan kriteria validitas seperti ini. 0,81 sampai dengan 1 sangat tinggi,
0,61 sampai 0,80 tinggi, 0,41 sampai 0,60 sedang, 0,21 sampai 0,4 kurang, 0,01 sampai 0,2 sangat kurang. Catatan berdasarkan kriteria validitas ini, butir yang perlu diperbaiki atau bila perlu diganti adalah kalau koefisien validitasnya itu di bawah 0,41. Jadi 0,40 ke bawah biasanya butir tersebut perlu perbaikan bila perlu diganti. Sedangkan untuk 0,41 ke atas bisa dipakai. Oke, agar lebih jelas kita lihat contoh berikut. Sekali lagi, agar lebih jelas kita lihat contoh berikut. Misalkan rekapitulasi hasil tes, ini adalah contoh rekapitulasi hasil tes. Ini kalau melihat seperti ini, skor tes esai, ada 5 soal, 5 butir 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang mengikut tes atau peserta atau subjeknya, pengikut tes atau tester, itu ada 11 orang. Dapatkan seperti ini. Sekali lagi, untuk melihat butir ini valid atau tidak, misalkan butir 1 ini valid atau tidak, dikorelasikan dengan skor total. Oke, bisa saja menggunakan Excel, misalnya ini, butir 1, misalnya kita buang dulu, ini sama dengan, kita korelasikan, korel, kalau menguasai Excel, blok, oke, koma, kita blok lagi dengan skor total, kita korelasikan dengan skor total, enter, 0,68. 0,68 ini sesuai dengan kriteria validitas termasuk ke dalam kategori tinggi. Berikutnya dan seterusnya, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, dan seterusnya. Saya ulangi, kalau menguasai Excel, misalkan butir nomor 4, kita lihat, misalkan kita buang dulu. Andai kata belum menguasai Excel, kita corel, ada corel, klik 2 kali, blok butir 4, koma, blok lagi skor totalnya. Jadi korelasi antara skor butir 4 dan skor total. Ketemu 0,62 pada tingkat validitas yang tinggi. Oke, sepertinya mudah. Kalau Anda menguasai Excel, tinggal gunakan saja korelasi menggunakan Excel antara skor butir yang akan dilihat validitasnya dengan skor total. Nah, ini kalau menggunakan Excel. Andai kata menggunakan rumus biasa, boleh juga. Ini hanya untuk lebih memahami apa itu validitas atau perhitungan validitas. Misalkan tadi seperti ini, kita ambil ini sampai 11 testernya atau peserta tesnya. Seperti ini. Langkah berikutnya kalau kita menggunakan rumus secara manual, buat tabel persiapan. Karena kita akan menggunakan rumus produk momen, buat tabel persiapan. X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Misalkan kita akan melihat yang butir 1 ini, soal butir 1, nomor soal 1. Apa valid atau tidak? X-nya ini skor butir yang akan mau kita analisis, yaitu butir nomor 1. Y-nya skor total. Jadi ini kita korelasikan dengan skor total. Kita cari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Kita jumlahkan seperti ini. Kita dapatkan sigma X-nya 46, sigma Y-nya 269, sigma X kuadrat 230, Y kuadrat 6952, dan sigma XY 1206. Kita masukkan ke rumus produk momen. N-nya dan seterusnya. N-nya 11, karena tes T-nya 11, jumlah subjeknya 11, dan seterusnya kita masukkan. Ini kali ini dikurangi, kemudian dibagi, ini kali dan seterusnya, akarnya berapa, baru dibagi. Ketemu 0,68. Sama dengan kita kalau menggunakan Excel.
0,68. 0,68 hasilnya. Nah, RxY 0,68 ini termasuk pada kategori tinggi. Maka butir soal nomor 1 memiliki validitas yang tinggi. Karena sudah di atas 0,6, dia validitas tinggi. Kalau di atas 0,8, misalnya 0,8 dan seterusnya, sangat tinggi. Semoga bermanfaat, sedangkan untuk reliabilitas di video berikutnya di bagian kedua. Semoga bermanfaat, tonton berulang-ulang agar lebih jelas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.